Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai marketing PR, cyberspace, and advertising. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai MPR dalam Integrated Marketing Public Relation. Yang pertama, pengertian mengenai introduction. Apa itu introduction? Oke, kita lanjut ke definisi IMC. Kira-kira definisi IMC itu apa ya? Ada juga pengertian menurut Coulter and Armstrong 2004 dalam buku berjudul Dasar-Dasar Pemasaran, mengungkapkan bahwa IMC atau Integrated Marketing Communication adalah konsep yang diterapkan di suatu perusahaan yang dilaksanakan secara hati-hati, terutama dalam mengkoordinasikan saluran komunikasinya. Dan yang selanjutnya, menurut The American Association of Advertising Agency, IMC adalah komunikasi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu. Dalam konsep perencanaan komunikasinya, lebih menekankan kajian pesan strategi pada masing-masing bentuk komunikasi yang kemudian dipadukan untuk memperoleh kejelasan. Dan dapat disimpulkan bahwa IMC yaitu strategi pemasaran yang digunakan di suatu perusahaan yang mengandalkan komunikasi dengan konsumen dengan berupa promosi dan bersifat persuasif yang ditunjukkan kepada pelanggan atau bahkan calon pelanggan secara berkelanjutan. Dan juga IMC bertujuan untuk Selanjutnya kita membahas tentang pentingnya melakukan strategi integrated marketing communication. Yang selanjutnya ada peranan MPR.
Yang pertama ada defining the problem. Langkah ini membutuhkan riset dan pengumpulan fakta, sama baiknya dengan penyelidikan dan mengamati pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku yang memprihatinkan dengan terhadap perbuatan dan kebijakan organisasi tersebut. Untuk yang kedua ada planning and programming. Langkah ini melibatkan kecerdasan ke arah kebijakan dan program-program organisasi menghasilkan keputusan yang mempengaruhi program publik, tujuan, prosedur, dan strategi pada kepentingan semua perhatian. Untuk yang ketiga ada taking action and communication. Langkah ini diperlukan untuk menjalankan rencana-rencana dan program baik melalui aksi maupun komunikasi yang dibentuk untuk mencapai sasaran yang spesifik yang berhubungan dengan tujuan tersebut. Dan untuk yang terakhir ada evaluating the program. Langkah ini digunakan untuk menghasilkan program sebaik bagaimana menilai keefektifan persiapan program yang implementasinya. Dan untuk selanjutnya, kita memasuki pembelajaran marketing PR, cyberspace, and advertising. Mari kita memasuki pembelajaran what is cyberspace. Cyberspace bahasa Indonesia itu adalah dunia maya, media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer disebut sensor, transedur, koneksi, transmisi, prosesor, signal, atau pengontrol yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon, instrumentasi elektronik, dan lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Manfaat dari cyberspace. Yang pertama, menghubungkan orang dengan komputer dengan contoh remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan contoh remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan lain di network tertentu. Yang ketiga, menghubungkan orang dengan bank, contohnya internet banking. Yang keempat, menghubungkan orang dengan orang, contohnya surat menyurat atau yang disebut dengan email. Yang kelima, menghubungkan orang dengan profesional bidang tertentu, contohnya di dunia medis. Selanjutnya ada e-public relation. E-public relation itu seperti APR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya atau disebut cyber PR. Cyber PR itu merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan di dunia internet. Jadi EPR adalah penerapan dari perangkat ICT, Information and Communication Technologies, untuk keperluan PR-nya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dua materi tersebut. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.